Halo, nama saya Nabila Kirei dengan NIM 23096 dari Universitas Diponegoro Makassar, jurusan Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan apa itu studi kelayakan bisnis. Jadi, pengembangan bisnis adalah langkah strategis yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan dan kesuksesan sebuah usaha di masa depan. Dalam era yang serba cepat dan kompetitif seperti sekarang, bisnis yang hanya berjalan di tempat atau stagnan berisiko besar untuk tertinggal dari pesaing. Dunia usaha selalu mengalami perubahan, baik dari sisi teknologi, perilaku konsumen, regulasi pemerintah, maupun kondisi pasar secara umum. Jika sebuah bisnis tidak mampu mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut, maka besar kemungkinan bisnis tersebut akan mengalami penurunan performa atau bahkan gulung tikar. Pertumbuhan bisnis bukan hanya sekadar menambah cabang atau memperluas pasar. Lebih dari itu, pengembangan bisnis mencakup peningkatan kualitas produk atau layanan, penguatan struktur organisasi, efisiensi operasional, serta inovasi dalam strategi pemasaran dan pelayanan pelanggan. Semua ini bertujuan agar bisnis tetap relevan, kompetitif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Mengembangkan bisnis juga merupakan cara untuk memperluas jangkauan pengaruh dan memperbesar peluang keuntungan. Dengan terus berinovasi dan memperbaiki diri, bisnis dapat menciptakan nilai lebih bagi pelanggan, meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, serta membuka peluang baru yang sebelumnya tidak terlihat. Jadi studi kelayakan bisnis adalah proses untuk menilai apakah suatu rencana usaha layak dijalankan atau tidak. Proses ini membantu kita mengetahui apakah bisnis tersebut bisa sukses, menguntungkan, dan sesuai dengan kondisi pasar, keuangan, hukum, dan operasional. 1. Membantu menyusun strategi usaha. Studi kelayakan memberikan gambaran menyeluruh sehingga perencanaan bisnis bisa lebih terarah dan realistis. 2. Mengurangi risiko kegagalan. Dengan analisis yang matang, potensi kerugian dapat diantisipasi sejak awal sebelum usaha dijalankan. 3. Mendukung kelancaran operasional. Informasi yang diperoleh dari studi kelayakan membantu menjalankan bisnis dengan lebih efisien dan terstruktur. 4. Memudahkan proses evaluasi dan kontrol. Hasil studi menjadi acuan untuk memantau kinerja usaha, serta melakukan perbaikan bila diperlukan. 1. Keterbukaan. Informasi dan kepentingan umum. Setiap data dan informasi dalam studi kelayakan harus disampaikan secara jujur dan terbuka. Jangan ada informasi yang disembunyikan demi keuntungan pribadi. Mengikut sertakan pihak ketiga yang netral dapat membantu menjaga objektivitas dan menghindari benturan kepentingan. 2. Kejujuran dan nilai integritas. Semua analisis dan perkiraan dalam studi harus berdasarkan data yang valid. Hindari manipulasi angka atau klaim berlebihan. Etika profesional menuntut agar proses evaluasi dilakukan dengan kejujuran dan komitmen terhadap kebenaran. 3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain mengejar keuntungan, bisnis yang direncanakan juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Studi kelayakan sebaiknya menilai apakah usaha tersebut membawa manfaat sosial atau justru berpotensi merugikan publik. Di sini ada 13 tahap studi kelayakan. Jadi yang pertama adalah menentukan gagasan usaha. 2. Mengumpulkan informasi dasar. 3. Studi potensi pasar. 4. Analisis persaingan. 5. Kajian finansial. 6. Tinjauan teknis. 7. Aspek hukum perizinan. 8. Struktur organisasi SDM. 9. Identifikasi risiko, menilai potensi hambatan dan cara mengatasinya. 10. Penyusunan laporan kelayakan. 11. Menentukan pilihan usaha. 12. Pelaksanaan rencana. 13. Pemantauan evaluasi. Setelah itu di sini ada etika dalam kelayakan bisnis. Etika dalam studi kelayakan bisnis merujuk pada nilai-nilai moral dan standar perilaku yang perlu dijunjung selama proses analisis sebuah rencana usaha atau proyek bisnis. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta tidak menyimpang dari norma-norma etis yang berlaku di masyarakat dan dunia profesional. Kesimpulan dari materi di atas adalah studi kelayakan bisnis adalah langkah penting sebelum memulai sebuah usaha atau proyek.